Assalamualaikum, inilah tata cara mandi junub atau mandi janabah atau mandi wajib yang sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mandi junub atau mandi janabah adalah mandi wajib yang dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Adapun penyebab kita harus melaksanakan mandi wajib atau mandi junub diantaranya yaitu: satu, karena keluar mani, baik laki-laki maupun perempuan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kedua, karena berhubungan intim, meskipun tidak keluar mani. Tiga, setelah berhentinya haid atau nifas. Empat, karena meninggal dunia. Lima, karena masuk Islam atau menjadi seorang mu'alaf. Untuk lebih jauh, kita simak sama-sama mengenai tata cara mandi wajib atau mandi junub yang sah dan benar sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, diawali dengan niat. Cukup dalam hati saja, tidak usah diucapkan. Yang kedua, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah langkah yang ketiga, membersihkan kedua telapak tangan sebelum melaksanakan mandi junub. Langkah berikutnya adalah langkah yang keempat, mencuci bagian kemaluan dan bagian dubur. Tangan kanan kita memegang gayung, sedangkan tangan kiri kita mencuci bagian kemaluan dan bagian dubur. Nah, kita bisa menggunakan media sabun supaya bersih maksimal. Sebagai informasi, video ini hanya simulasi atau sebagai contoh saja. Pada praktiknya, mandi junub dilaksanakan tanpa pakaian sehelai pun, atau lebih disunahkan menggunakan kain tipis sebagai penutup bagian kemaluan. Nah, kita lihat sama-sama, kita bersihkan bagian kemaluan dan bagian dubur hingga bersih maksimal. Selanjutnya adalah langkah yang kelima, yaitu kita mencuci tangan setelah beres mencuci bagian kemaluan dan bagian dubur, supaya tidak ada hadas yang menempel pada bagian kedua tangan kita. Kita boleh menggunakan media sabun supaya bersih maksimal. Berikutnya adalah kita melaksanakan wudhu. Seperti hendak kita mau melaksanakan sholat pada umumnya. Yang perlu diperhatikan adalah rangkaian wudhu, yaitu yang pertama, membaca basmalah hendak melaksanakan wudhu, Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah mengerjakan rangkaian wudhu. Yang ketiga adalah melewatkan mencuci kaki. Jadi bagian melewatkan mencuci kaki ini dalam bagian wudhu kita akhirkan pada rangkaian mandi junub atau mandi wajib ini. Berikutnya adalah rangkaian yang ketujuh, membersihkan sela-sela rambut dari depan sampai belakang secara merata sebanyak 3 kali. Yang perlu diperhatikan oleh kita semua berkaitan dengan pelaksanaan mandi junub ini, disunahkan kita melaksanakannya sambil jongkok. Selanjutnya adalah rangkaian yang ke-8, mengguyur seluruh kepala secara merata menggunakan air sebanyak 3 kali. Seperti yang dicontohkan dalam video ini. Berikutnya adalah
kita memasuki langkah yang ke-9, mengguyur badan, dimulai dari badan sebelah kanan terlebih dahulu, lalu bagian kirinya. Nah, yang harus kita perhatikan bahwa kita membasuh badan dari sebelah kanan atas dulu, baru ke sebelah kanan bawah. Begitupun kita mengguyur badan bagian kiri atas dan lalu ke bagian kiri bawah. Kemudian yang harus kita perhatikan bahwa kita juga harus membersihkan bagian lipatan-lipatan tubuh seperti lipatan tangan ya. Kemudian kita membersihkan bagian lipatan kaki supaya tidak ada hadas yang menempel pada bagian lipatan tersebut. Ini sangat penting sekali untuk diperhatikan karena banyak di luaran sana yang tidak memperhatikan kebersihan lipatan tubuh tersebut. Oke, setelah kita beres membasuh atau mengguyur badan dari sebelah kanan lalu ke sebelah kiri, kemudian langkah ke-10 adalah kita mengguyur atau meratakan air ke seluruh tubuh secara menyeluruh supaya tubuh kita bersih maksimal seperti yang dicontohkan dalam video ini. Berikutnya adalah langkah yang ke-11 adalah kita berdiri, kemudian berpindah tempat, lalu kita mencuci kaki hingga bersih. Rangkaian mencuci kaki ini adalah rangkaian pada wudhu yang diakhirkan dalam mandi junub atau mandi wajib.